Tapi kalau kita bicara mengenai kondisi yang terjadi di masyarakat begitu, kenapa sih masih banyak masyarakat yang terjebak oleh bujuk rayu nih, khususnya dari pinjaman-pinjaman online. Sementara kan di satu sisi otoritas jasa keuangan ataupun institusi keuangan lainnya juga saat ini tengah gencar juga nih melakukan literasi keuangan kepada masyarakat. Baik, Mas Pras. Pemerintah dan juga otoritas jasa keuangan tentu saja sejak 2016 lalu kan sudah buat POJK tentang fintech pendanaan bersama Indonesia. Ini merupakan satu concern dan bahwa Indonesia ini memiliki pasar yang sangat besar. Kalau menurut data Bank Dunia, kita punya credit gap itu 1.650 triliun per tahun untuk keperluan UMKM. Nah, ini besar sekali. Dan dengan adanya POJK, maka saat ini sudah ada 116 penyelenggara fintech atau pinjol yang terdaftar berizin OJK. Namun besarnya pasar ini ada penumpang gelap ya, ada penumpang gelap. Nah, penumpang gelapnya inilah yang kita sering sebut dengan pinjol ilegal. Kami menyebut bahwa stigma tentang predatory lending, bunga yang mencekik, penagihan yang kasar, penyemaran nama baik, mengandung pornografi, dan juga akses data pribadi ini menunjuk kepada operasi dari pinjol ilegal ini. Karena apa? Karena anggota kami yang terdaftar berizin OJK itu melalui suatu proses pendaftaran yang sangat ketat ya di OJK ya. Kita harus diverifikasi dokumennya, verifikasi penyelenggaranya, di fit proper test ya. Supaya apa? Supaya kita beroperasi sesuai dengan peraturan dan juga sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak melanggar hukum lah, gitu Mas Pras. Baik, tapi kalau dari sisi edukasi tadi juga belum terjawab begitu. Menurut Anda memang masih rendah literasi masyarakat terkait dengan khususnya mungkin ekonomi ataupun industri keuangan digital? Ya, kalau literasi ini merupakan challenge ya Mas ya. Industri digital ini namanya perdagangan digital maupun keuangan digital. Ini literasinya, pertumbuhannya luar biasa majunya. Tapi literasinya itu masih rendah. Bukan hanya literasinya masih rendah, aturan hukumnya juga masih belum lengkap ya. Nah, inilah yang menjadi challenge. Literasi yang rendah ini berdasarkan data OJK ya, indeks inklusi keuangan kita itu 76%. Tapi literasi indeks kita baru 38%. Gapnya terlalu besar, sehingga di ruang inilah bermainnya investasi atau pinjol ilegal ini, sehingga banyak masyarakat yang terjebak, terperangkap, dan menjadi korban dari beroperasinya pinjol ilegal ini, Mas Pras. Nah, itu dia. Mereka kan banyak yang menyebutkan mempraktekkan predatory lending. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dari FPI sendiri apa sih predatory lending, kemudian apa yang menjadi dampak dan mungkin siapa yang jadi korbannya misalnya? Ya, ini predator ya. Pinjaman yang memangsa peminjamnya, itulah kurang lebih terjemahannya. Nah, predatory lending ini apa? Seorang meminjam, lantas kemudian dia tidak bisa keluar dari pinjamannya, dan dia kemudian terperangkap dalam pinjamannya, dikarenakan peminjam itu mengenakan suatu sistem berbunga yang sangat tinggi, ya, dengan bunga yang tinggi dan mencekik, dilapis lagi dengan denda atau penalti yang sangat tinggi, yang tentu saja akal sehat nggak bisa menerima. Seperti case yang ada di Semarang ya, ibu-ibu yang ada di Semarang. Berapa waktu lalu pinjamnya 5 juta, ditransfernya 3,7 juta, dalam waktu 2 bulan tagihannya, hutangnya menjadi 200 jutaan. Ini kan tidak masuk akal. Kalau di anggota kami, Mas Pras, API yang 116, kami memiliki komitmen bahwa pinjaman itu kalau pinjaman 1 juta, seterlambat-lambatnya, katakanlah terlambat setahun, itu pinjamannya itu maksimum ditagihkan hanya boleh 2 juta, nggak boleh lebih dari itu. Baik. Itu, Mas. Nah, sebenarnya jadi kami untuk tidak predatory lending. Bagaimana